Shalom, selamat sore Miss. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian kami dengan judul Analisis Risiko Strategis pada Usaha Geotech Labs atau Geo Super Triggerbot. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Sari Lasmoho Srilang dengan NIM 72232100022. Untuk tujuan penelitiannya, penelitian ini kami lakukan untuk menganalisis berbagai risiko strategis yang dihadapi oleh usaha teman kami yaitu Geotech Labs, terutama dalam pengembangan dan pemasaran produk Geo Super Triggerbot. Nah, di sini kami menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang ada dan menilai dampaknya serta mencari cara untuk penanganan yang tepat. Nah, untuk metodologi yang digunakan, kelompok kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan survei deskriptif, yang dimana kami mengumpulkan data ini melalui dua cara. Yang pertama yaitu data primer. Nah, di sini kami melakukan wawancara secara langsung dengan Oscar Majiovan dari teman sekelompok kami ini yang merupakan pendiri dari Geotech Labs itu. Yang kedua yaitu dengan data sekunder. Nah, di sini kami mengumpulkan informasi dari jurnal yang relevan dan dengan topik penelitian. Metode ini sangat membantu kami dalam beberapa hal. Yang pertama itu dari memahami secara mendalam tentang bisnis Geotech Labs ini dan tantangan yang dihadapinya. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan informasi detail langsung dari pengalaman Oscar sebagai pemilik usaha ini sendiri. Dan yang ketiga yaitu melakukan analisis menyeluruh tentang berbagai risiko strategis yang ada. Temuan atau hasil penelitian. Dari hasil penelitian kelompok kami ini, ada 4 risiko utama yang dihadapi oleh usaha Geotech Labs. Untuk yang pertama, dari risiko perubahan pasar dan preferensi konsumen. Misalnya itu dari perubahan tren game online. Yang kedua dari risiko persaingan ketat dalam industri game, seperti munculnya persaingan baru. Yang ketiga dari risiko ketergantungan pada teknologi pihak ketiga yang dapat mengganggu operasional. Yang keempat, risiko perkembangan teknologi yang cepat yang membutuhkan adaptasi yang berkelanjutan. Asuransi dapat berperan dalam mengelola risiko ini. Yang pertama dari perlindungan terhadap kehilangan data penting. Yang kedua, asuransi tanggung gugat profesional jika ada tuntutan hukum. Yang ketiga, asuransi cyber yaitu untuk melindungi dari kebocoran data. Dan yang keempat yaitu asuransi gangguan bisnis, misalnya jika terjadi masalah operasional. Untuk kesimpulannya, dari penelitian ini kami menyimpulkan bahwa usaha Geotech Labs menghadapi beberapa risiko strategis yang perlu ditangani dengan serius. Nah, risiko-risiko tersebut bisa berdampak besar pada kelangsungan usaha. Jadi, pendekatan ERM yang kami gunakan itu merupakan pendekatan yang efektif untuk menganalisis risiko strategis dari Geotech Labs ini. Untuk sarannya, Geotech Labs perlu membuat strategi pengelolaan risiko yang menyeluruh, terus berinovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan sistem keamanan teknologi, dan mengembangkan variasi produk. Selanjutnya yaitu saran. Untuk perlindungan tambahan, kami menyarankan agar Geotech Labs ini membeli asuransi cyber untuk melindungi data, menggunakan asuransi profesional untuk perlindungan hukum, dan memiliki asuransi gangguan bisnis untuk menjamin keberlangsungan usaha Geotech Labs ini. Manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini bagi saya sebagai mahasiswa prodi manajemen, terkhususnya untuk mata kuliah manajemen risiko ini, penelitian ini sangat bermanfaat bagi saya karena saya bisa belajar secara langsung bagaimana menerapkan teori manajemen risiko pada bisnis yang nyata. Saya juga mendapat pengalaman untuk menganalisis risiko bisnis secara sistematis. Yang ketiga, memahami
pentingnya beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar, mengetahui peran penting asuransi untuk melindungi bisnis, dan yang kelima mungkin untuk meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko usaha. Dan untuk kontribusinya sendiri, dalam penelitian ini saya berkontribusi di dalam mengerjakan pendahuluan, pembagian hasil dan pembahasan, menganalisis risiko-risiko yang ada, dan penanganan risikonya. Jadi secara keseluruhan kontribusi saya dalam penelitian ini sekitar 90% dari 100%, di mana anggota lain juga berkontribusi sesuai dengan pembagian tugas yang sudah kami sepakati bersama. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian yang telah saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.